Oke, selamat malam teman-teman. Bisa dengar suaraku dengan jelas? Bisa, Cek. Oke, ya jadi hari ini latihan soal lagi tenang. Hari ini cuma satu soal, nggak sesusah yang kemarin-kemarin, nggak yang kayak persamaan-persamaan banyak gitu. Jadi harusnya tidak terlalu memberatkan kalian. Bentar. Ini ya soalnya. Oke, langsung tak jelasin dulu. Jadi ini masih tentang yang adiabatik ya. Tapi ini ya adiabatik sih. Terus habis itu ini aku akan jelasin dulu. Jadi ceritanya tuh di sini ada fase kayak reaktan gitu. Reaksinya di fase gas. Nah ini dia reaksinya disosiasi. Jadi dia itu dari A itu justru kayak mecah gitu, jadi B dan C. Nah reaksinya ini lebih satu. Terus dalam satu CSTR ya. Dan itu adiabatik. Nah, seperti yang kita tahu, kalau dia itu adiabatik, berarti biasanya tuh K-nya itu dipengaruhi, kan kita tahu sendiri kalau K itu dipengaruhi sama suhu. Jadi, di sini K-nya itu juga fungsi suhu. Karena di dalam reaktor kan nggak isotermal, suhunya nggak sama. Jadi K-nya juga pasti berubah. Nah, kemudian umpannya ini terdiri dari gas A 90%, dan sisanya inert. Nah, kalian sambil refresh juga kemarin di TRK 1 kalau misal ada inert itu gimana, berpengaruh di apanya, kayak gitu. Nah, kemudian dia masuk ke reaktor, kondisi awalnya ya, dia masuk ke CSTR itu pada suhu 1000 Kelvin, kemudian 2 atm. Nah, kalau di sini teman-teman harus ingat kalau misalnya gas ini dia sensitif sama tekanan sama tekanan juga sih. Kalau misalnya liquid kan enggak ya. Nah, di sini kita bisa pakai ideal gas, persamaan ideal gas. Kemudian pada kondisi tersebut laju volumetriknya diketahui 5.000 feet kubik per jam. Kemudian konversinya 95%. Nah, di sini terus ada data. Oh ya, di sini pressure drop-nya diabaikan ya. Nah, maksudnya pressure drop diabaikan itu apa sih? Dianggap kayak tekanannya itu sama di bagian inlet dan outletnya, kayak gitu. Maupun di dalam reaktor itu sendiri. Soalnya kan kalau kita tahu sendiri kalau gas dia bertambah atau berkurang kan pasti tekanannya dia berubah toh. Tapi di sini kayak dianggap tidak ada pressure drop kayak gitu. Nah kemudian ini ada data delta HF. Nah mungkin kalian sudah bisa kira ya delta HF ini buat apa dari senyawa ABC. Kemudian CP, terus ini CP-nya inert ada juga. Nah kemudian soalnya itu tentukan laju volumetrik yang aliran keluarnya dan yang B itu tentukan volume CSTR. Nah, ini mungkin bisa sambil dipahami dulu soalnya. Nanti aku akan kasih seperti biasa akan kasih clue cara pengerjaannya gimana. Mungkin kalau ada yang nggak jelas bisa langsung ditanyakan aja ya. Ini aku langsung lanjut ke yang bagian clue-nya aja biar lebih cepat. Nah, jadi kan goals-nya kita kan di sini kan ada laju volumetrik masuk dan keluar ya. Nah, kita kan ini kan ditanyain laju volumetrik aliran produk keluar. Jadi kita tuh goals-nya adalah ingin menemukan yang volumetrik yang keluar. Nah, ini tak simbolin V cantik T gini ya. Terus habis itu kita kan tadi sudah sepakat kita bisa menggunakan persamaan gas ideal, yaitu PV-NRT. Nah, ini PV-NRT bisa kalian ubah sendiri, ya apa supaya bisa kayak kan ini kan kontinu ya. Kalau V sama N itu kan buat yang istilahnya enggak per waktu. Nah, ini kan kita harus buatnya dia per satuan waktu. Nah, nanti kalian ubah sendiri gimana. Nah, terus kita cari untuk kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, maksudku kita di sini buat persamaan gas ideal untuk yang kondisi awal, yaitu ini aku lambangkan 0 ya. Terus habis itu sama yang akhir itu kalian cari persamaan gas idealnya. Nah, kemudian kalian itu bandingkan dari yang punyanya awal dan punyanya akhir. Nah, sambil dibayangin aja, kalau misal kalian bandingkan kan pasti kalian dapat P waktu awal dan P waktu akhir loh. Nah, ini kalian buat aja satu karena tadi biasanya sudah dibilang kalau kita sepakat no pressure drop. Kayak gitu.
Nah, kemudian di sini karena PVNRT. Nah, artinya kan di sini ada mol toh, N. Nah, pasti kalian juga akan dapat perbandingan. Karena ini kan tadi kan diminta atau yang step kedua bandingan persamaan gas ideal. Nah, ini kalian bisa dapat dari tabel stoikiometri. Nah, kenapa kok harus pakai tabel stoikiometri? Karena di sini kan lumayan ribet ya, karena ada inert juga kayak gitu. Nah, itu kalian buat dari tabel stoikiometri yang dulu pernah diajarin waktu di TRK 1 ya, pernah diajarin sama Pak Putu. Nah, itu kalian buat kayak mol totalnya kondisi awal sama mol totalnya kondisi akhir. Kayak gitu. Nah, itu baru kalian bandingin. Nah, mau kondisi apa? Mau total kondisi awal dan kondisi akhirnya kalau kalian mau lebih pasti kalian buat pakai tabel stoikiometri. Kayak gitu. Nah, terus tabel stoikiometrinya itu kalian buat 4 komponen, jadi ada A, B, C, dan inertnya itu sendiri. Nah, terus di sini ini aku bingung sih, soalnya kan aku kan dapat ininya juga dari Bulga. Kayak dulu saya itu kalau pengertiannya kalau TRK 1 kalau nggak salah ingat ya, aku juga agak lupa. Itu biasanya yang FA0 per F0 itu bukan EA ya. Tapi aku nggak tahu sih kenapa kok Bulga suruhnya pakai EA. Nanti tak tanyain lagi lebih lanjut. Tapi sementara ini kalian pakai EA dulu. Nah, yang apa? Sorry, epsilon A ya maksudku. Nah, ini apa ya? Kalian ingat-ingat sendiri di TRK 1 dulu kan sudah pernah tahu diajarin. Kayak gitu. Soalnya hasilnya sama aja sih. Soalnya kan dia selisih, sorry tak balikin ke atas, selisih antara koefisien kanan dan kirinya kan satu. Jadi akhirnya sama aja sama yang di anu itu. Kayak gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan di anu, pokoknya gimana kalian cari epsilon A. Nah, kemudian nanti dari kalian kalau sudah ngerjain ini, kalian itu akan dapatkan laju volumetrik akhirnya, tapi fungsi suhu. Jadi ada yang nggak diketahui nanti Mas Yan. Nah, karena dia fungsi suhu, nah ini nanti kalian harus cari suhunya. Suhunya dapatnya dari mana? Dapatnya dari neraca panas. Nah, neraca panasnya ini sebenarnya dari in-out generasi sama dengan akumulasi kayak gitu sih. Nah, tapi ini kalau misal kalian kayak sudah ngambil PMP juga harusnya juga dibayangin aja bisa kalau kalian ngerti konsepnya. Ini juga ada di Vogler. Nanti aku tunjukin sekalian kalau kalian mau tahu. Tapi ini aku sudah sediain persamaannya. Jadi kalau misal kalian males lihat, ya kalian lihat pakai aja yang di sini langsung aja. Nah, terus ini aku saranin, kan ini kan seperti biasa kita kan pasti pakai suhu reference kan. Kalau buat ini neraca panas. Nah, kita ini buat kalau kalian mau, kalian bisa pakai referensinya itu T out-nya biar lebih gampang. Tapi kalau kalian mau pakai T referensinya 25 atau kayak gimana ya terserah kalian sih, nggak masalah. Terus habis itu kalian bakalan dapat T, terus kalian bakalan dapat ini tadi yang di step 4, yang laju volumetriknya. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu sebelum ngerjain. Kalau nggak ada mungkin sambil dikerjain aja. Ini tak share di line kayak biasa. Terus tak tunggu setengah jam ya. Jadi nanti 7.45 nanti aku bakal bahas. Oke. Okay. Sudah tak share ya teman-teman. Ini menurutku soalnya nggak sesusah itu kok. Nggak ada yang kayak bersamaan ribet-ribet apa kayak
Oh iya, saya baru ingatkan ya teman-teman. Itu kan di persamaannya neraca panas yang step 5 itu kan ada delta HR dan delta itu. Nah itu maksudnya itu delta HR itu bukan delta HR pada 25, tapi delta HR pada Sorry C, spendnya. suaranya gremeng C. Sorry, tak kedengeran. Yes,
Ini mungkin aku tunjukin sedikit ke teman-teman yang bagian ininya ya, sorry, bagian tabel stoikiometrinya. Kalau teman-teman mungkin ada yang nggak lupa atau bingung, ini tapi sama kayak yang di TRK 1 sih. Cuma buat mungkin bantu kalian bantu ngerjain aja. Nah, kalau kalian di persamaan gas idealnya kan kalian bakal bandingin antara mol yang awal sama mol yang akhir toh. Nah, di sini berarti nanti kalian pakai yang mula-mula sama pakai yang sisa. Kayak gitu. Totalnya ya. Jadi kalian boleh total waktu mula-mula sama total waktu sisa. Kenapa kok pakai total? Karena tekanan yang kalian gunakan di persamaan gas ideal itu tekanan sistem, bukan tekanan parsial A. Jadi kalian harus pakai mol totalnya waktu mula-mula sama mol totalnya waktu sisa.
Oke, ini tak lanjutin ke yang bagian, persamaan gas idealnya ya, yang tadi aku bilang kalian bandingin. Ini yang dari stoikiometrinya. Ini adalah persamaan gas idealnya. Nah, ini kan kalian persamaan gas idealnya kan masih PVNRT. Nah, kalian harus buat dia jadi supaya persatuan waktu. Jadi kita di sini bisa pakai F sama pakai V cantik, laju volumetric, kayak gitu. Ini mungkin, dari yang tahu stoikiometrinya cuman diubah aja sih supaya lebih kayak gampang gitu nanti ngerjainnya. Ini juga, karena nanti kan ketika bandingin kalian akan bandingin laju molnya juga kan. Makanya kita buat persamaan kayak gini, yang Ft per F0 ini. Ini yang kayak tadi aku bilang, kalian bakalan dapat persamaan kayak yang terakhir ini, yang PO per PT sama dengan bla 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 bla. Nah, itu kalian replace dengan tadi yang diketahui, laju molnya, perbandingan laju molnya, kemudian nanti kalian bakalan dapat persamaan laju volumetriknya yang VT itu, yang V cantik T itu. Tapi kalian di sini kan masih ada satu hal yang belum kalian tahu toh, yaitu T. Ini kan T final kan. Nah, itu nanti kalian cari dari neraca panas. Teman-teman sambil ngerjain ya, ini aku cuman ini aja sih, bantu ngasih clue-nya. Tapi kalau teman-teman bisa sampai dapat ininya, mungkin yang udah dapat suhunya dari neraca panasnya. Jadi kita bakalan dapat suhu dari kalian ngerjain neraca panas. Mungkin bisa kasih tahu ke aku juga, soalnya aku baru ngitungnya baru sekali. Nggak sekali sih, cuma aku merasa kayak kadang ragu sih kalau nggak apa, kalau belum tak cocokin jawabanku. Oke, ini tak lanjutin dulu. Jadi semoga kalian udah dapet ini ya, persamaan laju volumetriknya kayak gini. Nah, ini buat yang neraca panas tadi, ini tuh ceritanya kita mau cari suhu akhirnya kan, karena kita nggak tahu
suhu akhirnya. Nah, ini bisa didapatkan dari neraca panas. Karena kan di sini adiabatik ya, jadi bisa disamadengankan nol juga. Nah, ini eh bentar. Oh, sorry sih, bukan karena adiabatik, tapi karena dia memang tidak ada akumulasi, jadi bisa disamadengankan nol. Nah, ini yang aku bilang tadi, kan kalian kan pasti cari delta HR toh, pakai datanya delta HR. Nah, ini dia yang aku bilang, kalian itu cari delta HR-nya pada saat T finalnya. Pakai persamaan yang di Levenspiel itu. Karena apa? Karena delta HR-nya kalian itu di dalam reaktor, reaktornya ini kan suhu. Gimana ya? Biasanya itu kalau ada reaktor kayak gini, suhu apa kalau CSTR ya, suhu keluarnya ini yang T ini tuh sama kayak suhu yang ada dalam reaktor. Kayak gitu. Nah, artinya bentar aku ulangi ya, suhu yang ada di dalam reaktor itu sama kayak suhu keluarnya. Jadi misal kalian ini ya, misal kalian masukin gampangannya kalau kalian nyampurin sesuatu, misal air panas dan air dingin gitu. Kalian masukin ke dalam gelas. Nah, suhunya misal setelah kalian campur, anggaplah pencampurannya sempurna ya. Nah, misal setelah kalian campur tuh suhunya 50 Celcius, 50 derajat Celcius kayak gitu. Nah, pasti kalau kalian keluarin nanti kan kalau CSTR ini kan langsung dikeluarin, nggak dikip dulu kan. Kalau misal kalian di gelas terus kalian biarin ya pasti suhunya bakalan jadi suhu ruang. Nah, tapi kalau di CSTR ini kan eh, apa namanya kan apa yang ada di reaktornya kalian itu kan anggapannya langsung dikeluarin. Nah, itu gimana ya? Dia tuh bakalan sama gitu. Suhu keluarnya itu sama yang suhu di dalam reaktornya kalian. Jadi misal kayak tadi air ya suhu keluarnya itu ya 50 tadi. Kayak gitu. Nah, itu juga mungkin penting sih kalau nanti buat konsep kalian waktu ngerjain TA juga kalau misal kalian pakai reaktor CSTR. Nah, karena suhunya di reaktor itu sama kayak suhu keluar, otomatis kalian harus mencari delta HR-nya itu pada suhu keluarnya kayak gitu atau suhu reaktornya lah sama aja kayak gitu. Nah, that's why kalian tidak bisa pakai suhu apa delta HR-nya di suhu 25. Karena itu tidak akan sama kayak delta HR yang terjadi di CSTR-nya kalian. Kayak gitu. Semoga kalian jelas tuh. Jadi delta HR-nya harus kalian convert dulu yang dari 25 itu kalian convert jadi delta HRT itu. Itu baru kalian masukin ke neraca panasnya. Kayak gitu. Tapi ini udah lebih dari 745. Aku nggak tahu sih kalian ada yang udah selesai atau belum, tapi daripada kelamaan aku sekalian bahas ya. Nanti mungkin yang volume CSTR aku kasih waktu sebentar aja, sebentar lagi buat ini buat kerjain karena kan ini cuma ngulang TRK 1 aja tuh volume CSTR kan gampang. Nah, aku jelasin dari depan ya supaya kalian jelas lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi aku nulis di clue yang apa di bagian clue tadi kan aku geraknya dari ini kan, bentar aku buka. Dari yang membandingkan dulu. Ya ini sebenarnya supaya aku tulis ini dulu supaya kalian itu kayak ngeh gitu. Sebenarnya kita tuh lagi ngapain, tujuan akhirnya tuh mau ngapain gitu. Nah, tapi kalau di sini sama aja, ini aku kerjain dari tabel stoikiometri dulu, enggak masalah sama aja. Nah, jadi kenapa kita butuh tabel stoikiometri? Karena ketika kita membandingkan persamaan gas ideal ini nanti, kita akan dapat perbandingan. Baik itu perbandingan tekanan, perbandingan mol, perbandingan suhu, dan perbandingan laju volumetrik. Nah, karena ini ada ini di sini, nah ini makanya kita butuh tabel stoikiometri untuk memudahkan sih. Tapi kalau kalian bisa nggak pakai tabel stoikiometri, ya nggak masalah. Nah, di sini tabel stoikiometrinya, karena kita reaksinya dalam fase gas, maka kita lebih aman pakai mol. Jadi, sebenarnya tabel stoikiometri itu kan bisa kalian pakai konsentrasi. Tapi kalau konsentrasi ini kan dipengaruhi oleh volume. Nah, sedangkan kalau gas, itu volumenya kan berubah. Nah,
maksudku laju volumetrik ya kalau di sini, soalnya kan di sini continue. Nah, karena dia berubah ini, makanya kita supaya aman kita pakai mol aja, pakai F, laju mol. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi mula-mulanya kan kita cuma punya A sama I ya ini ceritanya. A-nya 90% tadi, I-nya 10%. Nah, jadi kita FA0 sama FI. Nah, FI-nya ini karena inert ya, kan inert nggak bereaksi, jadi anggap aja dia lambangnya FI aja terus sama soalnya. Nggak ada yang bereaksi juga kan. Nah, terus setelah itu seperti biasa yang bereaksi kan dikalikan konversi toh. Minus buat yang reaktan dan positif buat produk. Nah, terus habis itu ini sisanya kayak gini. Nah, terus kita mau total yang mula-mula sama yang sisa. Karena apa? Karena di perbandingan persamaan gas ideal yang di bawah, kita tuh pakai mol total. Karena tadi aku sudah bilang, karena kita tuh pakai tekanan total sistem, bukan pakai tekanan parsialnya aja. A aja. Gitu. Ya. Jadi kita total. Nah, ini waktu yang di akhirnya, yang di sisa, ini FT, tak lambangin FT ya. Kalau yang awalnya tak lambangin F0. Kan ini sudah dapat ini toh. FA0 tambah FA0XA tambah FI. Nah, FA0 tambah FI ini kan sama kayak F0. Ya kan? Nah, ini setelah itu FT sama dengan F0 tambah FA0XA. Nah, ini kalian bagi F0 semua. Karena kita kan butuhnya ini toh nanti. Kita kan butuhnya di FT per F0. Nah, ini kayak yang aku bilang tadi, FA0 sama F0 per F0-nya ini bisa kalian replace sama ini. Nah, tadi kan aku sempat bingung toh, kenapa kok nggak pakai yang YA0-nya aja? Kan sebenarnya FA0 per F0 itu kan tadi kan sudah dibilang kalau misalnya dia mengandung 90% A ya. Nah, aku bertanya-tanya kenapa kok nggak langsung pakai YA0 aja yang ini di bagian FA0 per F0-nya, tapi kok pakai EA. Kalau bentar ya, ini sudah dijawab sama Bu Like, itu jawabannya karena gas sih. Kayak gitu. Jadi pakai epsilon. Ya. Terus habis itu kalian bisa replace lah pokoknya pakai ini. Nah, kalau persamaan di TRK1, kalau kalian ingat epsilon A sama dengan delta kali YA0. Nah, ini dapatnya 0,9. Sama aja kan kayak YA0. Jadi nggak masalah. Terus habis itu, karena kalian sudah dapat persamaannya ini, barulah kalian bisa dapat persamaannya yang laju volumetriknya ini tadi. Nah, di sini kan V cantik 0-nya tahu, T0-nya tahu, 1 plus EAXA-nya juga tahu. Yang nggak tahu cuma T. Nah, itu yang aku bilang kita cari pakai neraca panas. Nah, ini sebenarnya in, main out, generasi, terus akumulasi sama aja. Nah, terus seperti biasa konsepnya dari NME dan juga PMP mungkin dulu, kita pakai ini ya, pakai T reference. Nah, jadi ini sebentar tak balikin ke yang clue-nya tadi. Sebenarnya ini kan kayak gini toh. Neraca panasnya in, T in, main T ref, terus out, T out, main T ref, kayak gitu. Terus HRT FA0XA. Nah, cuman di sini, ini kan kalian mau cari T out kan? T, atau T out atau T itu tadi ya. Nah, ini supaya gampang, itu, bentar, aku kan bilang di sini toh, kalau misal T ref, itu kalian buat T out aja. Nah, kenapa sih sebenarnya kayak gini ya? Supaya bagian ini tuh 0 hasilnya. Ya toh, kan T out, main T out. Jadi sama aja kayak 0 kan hasilnya. Nah, jadi yang bagian out-nya ini kalian bisa eliminasi. Tapi konsekuensinya ya ini. T-ref-nya ini kalian kan awalnya kan ini T in main T-ref ya. T-ref-nya ini kalian ganti sama T out atau T sama aja ya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin teman-teman? Oke, kalau misalnya nggak ada, tak lanjutin ya. Jadi tadi aku sudah jelasin sedikit juga tentang delta HRT. Nah, jadi harus kalian ingat-ingat banget ya, delta HR itu kalau yang kalian dapat dari delta HF25, yaitu cuma buat reaksi pada 25. Nah, sedangkan reaksi kan banyak tuh di suhu sekian-sekian-sekian kayak gitu. Nah, ini
sangat berguna buat TA-nya kalian juga. Ini kalian harus note, benar-benar note. Delta HR-nya kalau di lain suhu juga lain nilainya. Jadi harus pakai ini tadi. Delta HR 25 ini ada persamaannya di Levenspiel. Kalian harus ingat-ingat ini pokoknya persamaan ini. Oke. Nah, terus ini aku lanjutin lagi balik ke persamaan yang ini tadi karena kita sudah nemu delta HRT-nya. Ini kan sudah diketahui semua ya. Delta HR 25 sudah didapetin. Terus CP-CP-nya sudah tahu semua kan. Nah, tinggal kalian masukin aja. Nah, ini tadi kan ada ini kan sigma kan, FI KCPI. Nah, karena apa? Karena di in itu ada A sama ada I, ada komponen A sama komponen inner. Jadi kalian harus buat persamaannya tuh buat komponen A dan juga buat komponen I. Kayak gitu. Nah, terus ini yang tadi FA0XA, delta HR, dan lain-lainnya ini. Nah, terus ini, sorry ya, aku agak kerjaannya mungkin agak berantakan yang kali ini. Ini aku sebenarnya ngitung mau cari FA0. Kan ini kan kita butuh FA0 sama FI0 kan. Tadi kan belum dicari. Nah, ini ceritanya tuh mau cari FA0 sama FI0. Nah, caranya gimana kan? 0 kan berarti kan keadaan waktu awal kan. Keadaan waktu awal berarti kita juga pakai persamaan gas ideal waktu awal. Nah, terus kita dari persamaan itu kita bisa dapat F0. F0 ini apa? F totalnya A sama I waktu awal. Kayak gitu. Dapat segini. Nah, ini mungkin hitungannya aku nggak tahu sih udah bener apa belum. Kalian mungkin bisa cross check sambil di cross check ya. Terus ini buat nyari laju volumetriknya aja sih aku convert dari feet pangkat 3 ke liter. Terus habis itu karena tadi diketahui FA0-nya 90% dan FI0-nya 10%, jadi kita tinggal kaliin aja sama mol totalnya dapat sekian-sekian. Oke. Baru kita bisa masuk ke persamaan yang ini tadi. Sorry, persamaan yang ini tadi ya. Terus di solve aja kan, kita kan cuma nggak tahu ini aja tuh. T, 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 dan T. Kayak gitu. Kita dapat solve-nya dapat segini. Nah, aku nggak tahu kalian sama atau enggak jawabannya. Mungkin bisa dihitung ulang aja. Tapi yang jelas, kalian bisa logika. Kan ini kan delta HR-nya. Ini kan endotherm tuh. Ya kan? Endotherm karena dia positif. Nah, kalau positif, berarti suhunya bakalan turun. Kalau reaksi eksotermik, suhunya naik. Yang minggu lalu kan eksotermik ya. Suhunya naik. Karena ini endotermik, jadi suhunya turun. Awalnya suhunya 1000 Kelvin ya tadi. Terus ini turun jadi 325. Kayak gitu, sesuai perhitunganku. Nah, kalau kalian sudah dapat suhu, baru kalian bisa masuk ke persamaannya yang ini tadi. Oke, lanjutin ke bawah. Jadi dapat laju volumetriknya tinggal dimasuk-masukin aja ya. Dapat segini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang A? Oke, kalau misal nggak ada, kalian lanjut yang ke B. Yang ke B ini kan sebenarnya cuma ini ya, soalnya sebentar. Scroll ke atas. Tentukan volume CSTR. Nah, ini gampang kok, teman-teman. Kayak yang persamaannya volume CSTR yang dulu. Soalnya, kenapa kalau CSTR nggak sesusah PFR? Karena CSTR ini K-nya dia ngikutin yang step terakhirnya aja. Kalau kalian ingat sih, dulu CSTR, kalau PFR kan di sepanjang pipa kan diintegralkan. Kalau misalnya CSTR, kalian cuma lihat yang step terakhirnya aja, karena ibaratnya kalau CSTR ini kan stir tank tuh, kayak diaduk gitu. Jadi kayak ibaratnya langsung ngaduk, dia langsung keluar K-nya yang terakhir. Kayak gitu ya. Meskipun tetap ada variasi suhu sih mungkin di dalam reaktor, tapi dianggap saja kayak dia tuh langsung ke state yang terakhirnya. Jadi nilai K-nya ini kalian bisa pakai yang di suhu terakhirnya. Nggak usah diintegralin kalau kayak PFR. Kayak gitu. Nah, persamaannya volume CSTR ya bisa kalian lihat sendiri di
Raven Spill. Tak kasih waktu mungkin 5 menit aja ya, soalnya gampang kok, tinggal masukin aja. Oke, tak bahas ya teman-teman.
Jadi tentang volume CSTR sebenarnya gampang aja sih. Pakai ini aja, yang V per FA0 sama dengan XA per men RA. Kayak gitu. Nah, terus habis itu tinggal men RA-nya kalian buat aja karena dia ini ya, orde 1 jadi KCA. Terus CA-nya bisa kalian replace pakai CA0 kali 1 men XA. Kayak gitu. Nah, sebentar. Ini kayaknya aku ada salah. Harusnya ada epsilonnya ya. Ntar nanti aku cek lagi sih. Tapi pokoknya intinya kalian tinggal pakai volume CSTR ini aja. Nanti aku cek lagi ya teman-teman. Tapi ini aku dapatnya hasilnya kayaknya gede banget sih. Aku nggak tahu ini benar atau salah. Mungkin teman-teman bisa sambil di cross check juga nanti. Tapi intinya kita pakai persamaan yang volume CSTR ini aja. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain teman-teman? Yang tadi harus ada epsilonnya yang mana? Aku lupa sih. Harusnya ini ada epsilon. Gimana? Karena volume berubah gitu kan maksudnya. Iya, kayaknya harusnya pakai CA CA itu loh. Kayaknya aku ada salah di sini. Tapi yang dari catatannya Thank you, C.